Hit, ini aku punya cerita KKN. Dulu kamu pernah nulis KKN toh, nah ini aku punya cerita KKN. Tapi besok kamu nulisnya ketika aku udah selesai. Sekarang aku masih KKN. Nah, sering jalannya waktu, akhirnya si Sam ini cerita si Sam itu pertama kali dia sampai ke desa, ke tempat dia KKN, dia langsung menemukan kejanggalan. Dia langsung melihat penampakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama kami di sesi obrolan santai. Dan pada kesempatan kali ini tentunya ada teman kita yang nanti akan berbagi pengalaman serta hal-hal mistis yang pernah ditemukan. Betul sekali. Kali ini kita bakal berbagi cerita dengan Mas Wahid. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahid. Ya. Jadi teman-teman, mungkin udah ada yang tahu ya, Mas Wahid ini adalah penulis cerita horor dan media utamanya di ini ya Mas, di Twitter di ya. Twitter, betul. Mau nyipil usernya? Ya, Wahid Nur Rohim. Nah itu Wahid Nur Rohim. Ya, itu kalau mau mencari cerita-cerita horor itu bisa mengunjungi Twitternya Mas Wahid. Ya. Dan Mas Wahid ini saking seringnya nulis cerita horor, ada salah satu yang akan dijadikan buku ya Mas, atau udah tinggal nunggu terbit ya? Udah nunggu terbit tanggal 9 Agustus PO. Itu judulnya apa Mas? Misteri di Rumah Bekas Pembantaian. Oke, itu. Nah, udah terbayang kan? Dari judulnya Ya, aja udah ngeri-ngeri sedap. Betul. Takut. Oke, Mas Wahid ini kan udah banyak ya menulis cerita horor ya? Ya, bisa dibilang lumayan banyak sih. Itu awalnya kenapa? Saya dan Om Hau penasaran nih, kenapa sih Mas Wahid itu suka nulis cerita horor? Sebenarnya kalau dibilang suka, pada awalnya tidak menjurus untuk menulis cerita horor sih Mbak dan Om Hau. Jadi waktu itu ceritanya pas aku KKN. Oke. Pas aku KKN tahun 2019. Di sana kan seiring berjalannya KKN, aku juga selain mendapatkan masalah-masalah dalam KKN ya kan, nggak mulus-mulus banget kan kalau KKN. Selain itu aku juga dapat cerita horor nih. Oke. Nah, mulai dari itu aku berpikir bahwasanya ini kayaknya yang ngalamin hal-hal horor seperti ini tuh nggak cuma aku gitu loh. Nah akhirnya aku mulai tanya-tanya nih ke teman-teman yang KKN lah. Dan dari banyak teman yang tak tanya itu ada satu orang yang ceritanya bagus. Dan bisa dibilang ya bukan bagus sih, istilahnya horornya dapat lah. Nah horornya dapat. Itu kebetulan sepupuku sendiri Mbak, anaknya Pak D. Itu dulu dia KKN di Klaten. Yang mungkin teman-teman juga pernah baca tweetnya, judulnya KKN Rumah Kosong Klaten. Itu, nah dari situlah akhirnya aku menemukan keasikan ngetik, terus kayak gitu, terus ditanggapi sama netizen, terus ya walaupun ada haters tapi ya itu sebagai bumbu lah ya kan. Akhirnya mulai tuh dari teman-teman yang punya cerita, akhirnya jadilah suka nulis horor. Gitu. Tapi kalau nggak salah kan aku sempet baca-baca juga ya, Mas Wahid ini untuk yang cerita KKN, horor KKN itu ada dua kan ya? Ada dua, betul. Kenapa sih? Aku jadi penasaran sih Om, kayak KKN-nya kan tetap di daerah agak nyempil ya, maksudnya bukan di tengah kota ya? Iya. Itu kenapa sih kita bilang pedesaan ya Om ya? Itu selalu masih kental dengan penghororan itu loh. Dan apa ya, kayak setiap anak KKN, bahkan dulu di zamanku aku juga pernah KKN, itu pasti selalu ada cerita horor gitu loh Om. Tapi apa ya, dari daerahnya sendiri pun sebenarnya tidak dikenal dengan
darah yang angker. Cuman kalau pas habis kelar KKN tuh pasti ada aja cerita horor, aku nemu ini, aku ini. Iya, sebenarnya kan begini ya, kalau desa itu kan sebagai kita bukan orang asli situ, tentunya kita nggak akan tahu misalkan di situ itu pernah ada kejadian apa, kemudian pantangan apa, serta hukum adatnya yang paling utama, yang menjadi hukum adat. Di mana hukum adat itu sangat berlaku tapi tidak tertulis. Itu iya. yang pasti akan ada ini ya. Seperti halnya saya seminggu yang lalu itu ya kan datang ke salah satu desa di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Nah, di situ ada desa anti sinden contohnya. Anti sinden. Anti sinden. Sinden ya. Berarti sinden nggak boleh ke situ? Oh jangankan ke situ mas, muter lagu yang ada sindennya aja timnya bisa meledak tuh. Oh iya. Iya. Baru Contohnya, contohnya ini. Jadi di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur di antara Sragen Ngawi, pas banget di situ. Nah kemudian ini ya, kita anggap kita itu orang baru, yang baru pertama kali nginjekin kaki di situ. Sementara desa sendiri itu pasti masih menjunjung tinggi adat istiadat. Betul. Tidak hanya yang budaya, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan metafisika dan mistisnya. Gitu. Sehingga sebagai orang baru yang kita akan datang ke situ, bukan warga asli situ tentunya. Walaupun kita sifatnya temporer ini, namanya juga KKN kan temporer ya. Ada baiknya kita harus tahu dulu ini ada apa, terus kemudian kita coba mendekati warga, terutama para tetua ya, agar nanti kita tidak melanggar hukum adat yang ada di setempat. Gitu. Jadi kalau saya sih 3 hal ya ketika datang ke desa itu pasti hukum adat, kemudian ini ya seperti nasihat dari petua itu seperti apa, kemudian yang ketiga kita harus tahu medan dan lingkungannya, itu sangat penting sekali. Iya benar sih. Nah dari hal-hal ini tentunya tidak maksud menterbelakangkan itu ya, tetapi desa itu kan tentunya sesuatu peradaban ataupun tempat tinggal yang dia jauh dari hingar-bingar kota. Iya, betul. Sehingga kesunyiannya, keasliannya itu masih terjaga. Nah, kita faktor-faktor yang dibahas tadi juga ada faktor-faktor secara lingkungan ini. Lingkungannya itu harus dijaga atau tidak, ataupun lingkungan ini sebatas mana keasliannya, itu juga kita harus tahu. Termasuk jika kemudian kita kok berbeda adat dan budaya ya, ini juga harus kita ketahui. Betul. Iya, karena sebenarnya apa ya, kadang kan masuk akal sih yang tentang hukum adat tadi ya, apalagi nggak tertulis. Kadang orang setempat pun tidak ngasih tahu kan anak KKN dengan anggapan oh mereka pasti sudah tahu ini, tapi kadang kan anak-anak KKN pun kadang ada yang tidak mengetahui itu dan tidak sengaja melanggar, tapi ya tetap dianggap bersalah dan bisa mendapat hukuman dari yang menjaga. Betul. Oke, balik lagi ke hobi dan kerjaan Mas Wahid ini ya. Hobi dan. Iya kan Mas? Iya. Yang suka menulis cerita horor. Udah berapa tahun berarti Mas? Bisa dibilang dari 2020, 19-20 sini. Udah hampir 3 tahun ya. Tapi sebelum itu kan memang aku juga sering nulis untuk blog kayak gitulah. Tapi non horor kan? Non horor betul. Oke. Wah, dari hampir 3 tahunan ini, pas nulis pernah mengalami gangguan atau apa ya, pengalaman yang tidak mengenakan nggak sih? Ya pasti pernah. Jadi kayak semacam apa ya, positif dan negatif itu pasti ada Mbak. Nah ini tak ceritain yang negatifnya dulu ya. Ya biar nanti kalau pas dengar positifnya langsung bersyukur kan. Oke. Nah jadi pengalaman yang menurutku paling nggak enak itu adalah tatkala aku menuliskan yang itu tadi sempat tak bilang di awal Mbak, yang KKN Rumah Kosong Klaten. Ya. Nah jadi rumah itu atau bisa dibilang tempat posko si sepupuku ini itu kan adalah rumah yang memang sudah kosong selama 20 tahun Mbak. Oke. Kosong selama 20 tahun dan baru diisi sama anak-anak KKN yang tahun 2019. Oke. Nah saat itu aku menuliskan cerita dari si anaknya Pak Deku ini atau sepupuku ini. Ini teman-teman boleh percaya boleh tidak, tapi aku mengalami sedikit kejanggalan. Oke. Kejanggalannya yang paling tak rasakan adalah gangguan secara fisik Mbak. Jadi suatu sore itu aku pas waktu mungkin anak-anak Twitter tahu ya untuk fitur space kayak gitu. Aku lagi spacean, lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Twitter.
tiba-tiba dari belakang itu kayak ada sesuatu yang kayak kayak gini loh. Ngerangkul. Bukan ngerangkul tapi lebih kayak mencekek tapi pakai sini. Oh, iya. Ya, tapi di leher. Jadi kayak langsung tiba-tiba tersedak gitu loh, Mbak. Oke. Itu waktu itu. Dan pas waktu tulisanku itu selesai, jadi di ceritaku itu kan ada menceritakan sebuah scene ketika si tokoh ini sedang memasak mie, tiba-tiba lampu itu redup dan mati. Tapi ketika pagi atau di hari terang atau siang hari, itu lampu itu normal dan udah diganti beberapa kali, tetap kayak gitu, setiap malam mati. Tapi kalau siang tidak. Nah, di scene itu ada beberapa pembacaku yang nge-DM aku dan juga komen di Twitter kan, ngomong, Mas Wahid, kok pas aku baca bagian ini kok tiba-tiba kamarku ikutan mati, lampunya ikutan mati. Dan itu nggak cuma satu orang, Mbak, yang bilang gitu, beberapa ya. Ya, itu mungkin nanti Om Hauk bisa bantu jelasin maksudnya kok sampai bisa segitunya gitu loh, Om. Maksudnya dia dari baca tapi bisa berimbas atau berefek ke rumah yang atau mungkin lokasinya dia, padahal aku pun nggak tahu mereka itu ada di mana gitu. Iya, sebenarnya kalau kita membicarakan, kita melihat, membaca atau membahas ya tentang hal-hal magic, metafisika dan mistis ya, itu tentunya tidak akan terlepas dengan entitas ataupun energi-energi yang ada di sekitar, ataupun energi yang kita omongkan itu, yang kita bahas. Dan untuk makhluk astral ya, ataupun entitas gaib itu tidak akan terbatasi oleh ruang dan waktu, sehingga mereka bisa kemana saja. Dalam kasus ini, itu misalkan tidak semua entitas astral itu kan mau untuk diungkap dan diceritakan ya. Oh iya, betul. Itu tentunya. Nah, ada juga yang tidak ada kaitannya, coba di sini itu ingin ganggu, jadi menghalangi. Jadi terkadang haters itu nggak hanya datang dari netizen aja, tetapi makhluk astral pun juga ada. Gitu. Nah, kasusnya yang di sini sebenarnya mencoba gitu, Mas. Dalam artian ada satu entitas yang waktu itu merasa ingin eksistensi. Nah, ketika tadi proses Mas Wahid menulisnya itu seperti itu, ada seperti gangguan ya atau halangan, bahkan sudah secara fisik. Gitu. Kemudian lampu yang meredup ataupun yang kemudian cahayanya berkurang, itu sebenarnya terjadi ketika energi mereka yang sudah terkeluarkan. Nah, ketika melakukan itu kan fisik ya, kontak fisik ya, kayak semalam kita bahas tuh, ya kan, ada satu kontak fisik, tetapi kontak fisiknya ini pasti nggak akan bisa lama. Kenapa? Karena dia harus mengambil energi yang ada di sekitar. Oke, pantesan aku tadi kayak tersedaknya itu cuma sebentar gitu ya? Iya, nggak bisa lama, sampai kita sakit itu nggak bisa, paling hanya didorong, mungkin di sini bentar gitu aja. Nah, ketika mereka ingin solid, tentunya mengambil apa yang ada di sekitar, sebagai contohnya listrik, karena mereka di situ ada gelombang elektromagnetik yang diambil. Seperti halnya kita meneteskan alkohol di tangan kan itu dingin tuh, berarti kalor atau panas tubuh kita diambil sama alkohol. Jadi seperti itu. Nah, ketika tulisan ini jadi kemudian dibaca oleh orang lain, kemampuan dari satu entitas astral itu adalah membaca pikiran orang. Nah, ketika apa yang jenengan tulis kemudian dibaca Mbak Noven contohnya, sama kan, sinkron kan, dianya ini akan bisa membaca ke sini juga, sehingga mungkin dalam sepersekian detik akan datang dengan cara yang sama. Itu ini jika yang saya tafsirkan pertama nih, Mas. Tetapi yang kedua bisa terjadi ketika makhluk astral yang ada di sekitarnya itu kemudian mengcopy paste, atau apa yang dibaca itu kemudian mereka tahu, dibaca secara pikiran, diwujudkan, diimitasikan. Itu jadi turunannya. Nah, di sini pun ketika apa yang dituliskan ini secara track recordnya pernah terjadi hal yang sama, ini pun nanti akan mewujudkan hal yang sama. Oke, jadi kayak dia kayak katakanlah di bukuku itu sosoknya seperti ini, akhirnya untuk sosok yang ada di sekitar rumah itu mewujudkan hal sesuai dengan apa yang dibaca. Ya, karena kan ketika kita membaca pasti memikirkan ya. Betul. Dipikirkan, kemudian kita membayangkan, oh ini apakah gambarannya seperti ini. Gambar yang sudah jadi, itu kemudian di print sama mereka gampangannya secara wireless gitu kan. Nah, ini sosok yang asli ataupun sosok yang menyerupakan, dua-duanya bisa terjadi semuanya.
Sehingga waktu kita membaca ada kejadian-kejadian janggal. Iya. Gitu. Nah kalau yang seolah mencekik Mas Wahid tadi, kalau menurut dari penerangan Om ya, itu sosok aslinya atau entitas yang di sekitar Mas Wahid aja? Iya, kalau yang di sini sebenarnya sosok asli ya. Kenapa begitu? Karena kan setidaknya Mas pernah ke sana ke lokasi tuh. Ke lokasi waktu penulisan contohnya. Iya. Jadi dia kan tahu. Oh. Atau membayangkan sebagai penulis itu kan primer ya. Iya, betul, dari narasumber langsung. Nah, ketika ngomong sama narasumber ini kan mungkin entitas ini sudah ada, Iya. sudah tahu Mas Wahid seperti apa, dituliskan. Kemungkinan di sini dia tidak mau dipublish atau dia merasa keberatan atau dia eksistensi, itu juga bisa karena gangguan-gangguan itu kan pasti ada Mas, seperti itu. Nah ini ketika jadi lolos gitu ya, dibaca oleh orang lain tuh sama, oh kamu ngomongin saya ya, misalkan itu dia akan datang. Iya. Nah, tapi malah kasusnya itu seperti ini. Jadi pas waktu itu aku kan katakanlah dapat gangguan nih. Terus aku datang ke salah satu temanku yang memang dia paham hal-hal seperti itu. Kata si temanku ini entah benar entah salah ya. Mereka sosok ini menanamkan energi di dalam tubuhku, menanamkan energi di diriku ini supaya tujuannya ketika dia pengen datang ke aku, aksesnya akan lebih mudah. Ya benar. Benar. Nah, dan ternyata setelah belum lama ini, sekitar bulan Februari kemarin, kan sempat jadi mediasi kan. Iya. Ternyata si sosok ini itu pengen, jadi sosok ini marah, bukan karena dia tidak ingin diekspos, tapi karena si sepupuku ini dia tidak menceritakan si sosok ini. Nah, jadi si sosok ini pengen diceritakan juga. Maka dari itu, untuk KKN di Rumah Kosong Klaten ini makanya pengen tak tulis menjadi sebuah buku wujud fisik secara full nantinya setelah buku ini. Oke. Berarti yang di thread Twitter itu ada satu sosok ini yang belum diceritakan. Betul, memang tidak diceritakan karena ya maaf ya untuk secara perwujudannya itu sedikit tidak normal, dalam artian sosok ini ada tanduknya. Sosok perempuan tapi ada tanduknya. Ternyata ada juga ya yang pengen di-exposing gitu. Iya. Tapi Om, kalau yang ini tadi malah sosok bertanduk ini minta di-expose kan. Tujuannya beliaunya ini hanya untuk eksistensi aja atau menunjukkan ancaman? Tidak ya. Jadi terkadang begini, ketika kita berkaitan dengan urusan gaib ya gampangannya ya, apapun itu, entah perjanjian, menjalin persahabatan, atau bahkan pernikahan ya tentunya ya. Terus ada juga yang penelusuran, ingin menceritakan entah tertulis ataupun lisan ya. Itu memang kalau disetujui, itu nggak boleh setengah-setengah, itu benar. Jadi harus full. Ketika dia nggak mau ya kita akan ditutup. Tapi ketika dia mau, dia akan menemani, akan mendampingi justru. Dan ceritanya nggak boleh separuh-separuh. Ya, itu salahnya di separuh. Salahnya itu separuh, aku pas waktu nulis. Harus memang semua, sehingga dari sini sebenarnya entitas yang menyeramkan itu belum tentu menyeramkan. Dalam artian, mungkin di sini ada satu peristiwa atau kejadian di masa lalu yang sebagai pembelajaran bersama, ataupun justru ingin menyampaikan pesan di situ lewat orang yang bisa menjadi penyambung lidah. Baik lisan maupun tulisan di situ, sehingga kasusnya di sini justru harus full ceritanya, nggak boleh setengah-setengah, karena tentunya ini akan bisa berbagi dengan banyak orang gitu. Nah di sini sebenarnya ada satu sinkronitas ini ya, penyetaraan. Jadi energi kita dan energinya dia harus sama. Kenapa? Karena proses kita menulis itu terkadang seperti hanya mediumisasi, termasuk gambar. Kita nggak bisa diem ketika nulis, ketika kita berbicara, ataupun ketika kita mendeskripsikan dalam bentuk gambar. Tidak bisa diem gitu. Jadi automatically untuk menggerakkan itu, sehingga ketika disinkron, apa yang dia mau, kita sebagai penyambung itu gitu. Berarti ya ternyata menuliskan cerita horor itu nggak semata-mata menulis aja ya, tapi memang ada koneksi yang akan terjadi juga. Iya, namanya kan kebatinan ya, berarti pakai harus rasa. ada koneksi batin, harus pakai rasa gitu. Karena apa? Karena apa? Ya, udah pada tahu kan?
Kenapa Mas Wahid rasa nggak pernah Pak? Rasa nggak pernah bohong. Kalau pikiran masih bisa dimanipulasi. Betul, bisa dimanipulasi. Mantap. Kayak slogan ya. Iya. Iya. Teman-teman yang sudah membaca thread mungkin udah tahu ya beberapa alurnya. Beberapa alurnya dan part-partnya. Ya, tapi buat teman-teman yang belum baca, Mas Wahid mungkin bisa memberikan summary ceritanya. Ya. Jadi cerita ini aku dapatkan dari temanku sendiri, Mbak. Jadi ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang kejadiannya itu di daerah Lampung. Oke, luar Jawa ya? Iya, tahun ini 2022 bulan Januari kemarin. Wah, masih hangat, fresh. masih hangat dan mungkin apa ya? Selama ini kan banyak yang menceritakan kisah horor itu di Pulau Jawa. Ya. Untuk cerita-cerita seperti ini yang di luar Jawa mungkin belum terlalu banyak lah, atau mungkin belum terlalu diekspos. Nah, jadi cerita ini aku dapatkan dari temanku yang ini sebut saja namanya Sam. Oke. Nah, si Sam itu kala itu menceritakan pengalamannya ketika KKN di desa, ya kita sensor lah ya nama desanya. Saat itu dia ngomong bahwasanya pada awalnya gini, dia cuma ngomong gini, Hit, ini aku punya cerita KKN. Dulu kamu pernah nulis KKN toh, nah ini aku punya cerita KKN. Tapi besok kamu nulisnya ketika aku udah selesai, sekarang aku masih KKN. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya si Sam ini cerita si Sam itu, pertama kali dia sampai ke desa, ke tempat dia KKN, dia langsung menemukan kejanggalan. Dia langsung melihat penampakan. Oke. Ya, karena memang si Sam ini anaknya sensitif. Si Sam ini anaknya sensitif. Jadi pada saat itu dia mengira bahwasanya seperti yang dibilang Om Hao tadi, ketika kita datang, kita orang asing, mungkin ya mereka itu pengen kenalan ya Om ya. Iya. Nah, terus si Sam itu cuma mikir, oh yaudah mungkin ini kenalan. Iya. Nah, dia tidak mau ngomongin ke teman-temannya, takutnya nanti malah takut. jadi pikiran dan takut kan. KKN terus berjalan. Di minggu-minggu pertama itu si Sam sudah mulai mendapatkan kayak kejanggalan di rumah yang jadi tempat dia tinggal, pondoknya, di posko ya? Di pondoknya. Seolah rasa dari orang tuanya si Sam itu sinkron ya. Tiba-tiba si Sam itu dapat telepon dari orang tuanya. Le, kamu hati-hati sama yang di belakang rumah. Oke, tapi sorry, itu posisi orang tuanya Sam itu di? Ya di Lampung juga. Jadi maaf, maksudnya tadi kan pakai bahasa Jawa ya. Jadi di Lampung itu memang banyak orang Lampung, tapi dia bahasa sehari-harinya pakai bahasa Jawa. Transmigran ya. Transmigran betul. Itu sempat ramai tuh, maksudnya, wah masa orang Lampung pakai bahasa Jawa gitu. Ya, memang karena transmigran. Iya. Nah, saat itu si Sam mikirnya, oh ini jangan-jangan seperti apa yang tak lihat kemarin pertama pas waktu aku datang gitu. Kok orang tuanya juga notice hal yang sama. Ya. Nah, si Sam masih mendem tuh, nggak ceritain ke orang-orang lain, ke teman-temannya KKN kan. Akhirnya sampailah sebuah kejadian, dan kejadian itu yang membuat akhirnya teror demi teror berlangsung. Kejadian itu adalah ada salah satu teman Sam yang sebut saja namanya Prita. Setelah masak, dia membuang air bekas rebusan di bawah pohon pisang. Di sekitar pondok gitu tadi ya? Iya, di samping pondok ada pohon pisang. Nah, jadi dia membuang di sana. Setelah itu dia kesurupan. Langsung kesurupan. Ya walaupun nggak langsung jeret gitu nggak, cuman katakanlah buangnya jam 3 sore, dia kesurupannya setelah maghrib kayak gitu. Nah, pas dari situ si Sam mikir, wah ini ada yang nggak beres nih sama rumah ini. Nah, si sosok yang merasuk ke dalam tubuh si Mbak Prita ini, dia diajak komunikasi tidak mau. Tidak maunya berarti hanya diam saja? Hanya diam, betul. Dia hanya diam, dan tapi tatapannya itu dia ya tatapan tajam dan kadang senyum menyeringai gitu Mbak. Nah, setelah itu setelah diajak komunikasi nggak mau, akhirnya sembuh sendiri.
sendiri. Oke, berarti nggak dilakukan ritual untuk mengusir. Iya, ya paling dibaca-bacain kayak gitu Mbak. Tapi nggak langsung mempan gitu. Oke. Nah, setelah si Prita kesurupan ini kan si Sam mulai penasaran tuh Mbak. Maksudnya mulai penasaran. Terus akhirnya dia memberanikan diri untuk tanya ke warga sekitar. Jadi si posko ini dekat posko kan ada perempatan tuh Mbak. Ada perempatan. Terus di sana ada pos kamling atau pos ronda lah. Cakro lah kalau orang Jawanya bilang. Terus pas malam ke sana, si Sam ini mencoba bertanya sama warga supaya ya mungkin nanti warga bisa bantu jawab atau mungkin menjelaskan dengan apa yang warga tahu selama ini kan. Tapi ternyata tidak, Mbak. Warga sama sekali tidak ngomong, malah warga itu kayak seolah-olah memutar topik pembahasan. Mengalihkan gitu. Ya kayak tadi kan katakanlah si Sam tanya, Pak sebenarnya rumah ini tuh dulu kok jadi kosong kayak gini tuh sebenarnya dulunya dihuni sebagai apa toh Pak rumahnya kok rumah bagus kok kosong gitu kan. Nah terus setelah tidak mendapatkan jawaban dari warga, akhirnya si Sam balik ke posko lagi karena ya namanya KKN kan pasti kegiatannya padat kan. Nah setelah kejadian itu keesokan sorenya, jadi hal yang paling mencengangkan itu adalah kesurupannya itu hampir setiap hari Mbak. Habis maghrib setelah maghrib. Kesurupannya setelah maghrib. Dan kan katakanlah kalau anak-anak kan KKN itu pasti sholat jamaah kayak gitu kan. Terus baru balik setelah isya kayak gitu. Nah itu di waktu-waktu setelah itulah baru kesurupan. Malam lah kesurupannya itu. Di orang yang sama atau gimana? Nah uniknya adalah mereka kesurupannya itu hanya di 2 orang dan ada 1 orang tapi itu di akhir. Nanti di akhir itu ceritanya. Yang pertama itu tadi si Prita. Kesurupan berikutnya itu menimpa Meta. Iya. Nah sama kejadiannya sama, cuman ketika si sosok ini merasuk ke dalam tubuh Meta, si Sam itu kayak tiba-tiba mendapatkan visual flashback mengenai rumah itu. Tapi dia hanya mendapatkan sekilas. Dan orangnya itu masih rancu dan ngebelur kayak gitu loh. Kejadiannya itu ya orang rame di rumah itu, dia melihat ada hal yang rame tapi nggak detail. Itu kejadian apa itu nggak detail. Nah setelah itu kayak dia tuh kalau langsung balik sadar, siapa Mbak Meta ini dia sembuh. Jadi kayak sosok ini masuk ke dalam tubuhnya itu kayak cuman pengen menyampaikan sesuatu seperti apa yang dibilang Om Hao tadi. Maksudnya mereka terkadang mewujudkan atau mungkin berinteraksi itu punya tujuan gitu ya. Nah seperti itu. Berbarengan ya pas kesurupan dengan kita bisa bilang retrokognisi ya Om itu. Iya, flashback sih lebih tepatnya ya. Flashbacknya. Secara residual energi ya dan memori yang ada di situ. Kalau retro itu kan nanti kita merekonstruksi kejadian, masih panjang jalannya ya. Terus ini lanjut Mas, saya simak nanti ceritanya seperti apa, enggak apa-apa. Sembari saya coba untuk melihat untuk track recordnya ada apa di tempat ini gitu. Nah jadi setelah itu akhirnya si Sam mulai mikir, wah ini benar-benar nggak beres nih ini rumah. Nah sampai suatu ketika si Sam ini, lebih tepatnya singkat cerita ya Mbak, kita loncat-loncat. Si Sam sholat malam. Si Sam sholat malam. Dia sholat malam sekitar jam 11. Dan dia ketika sholat malam itu sama seperti tadi ketika ada orang kesurupan, cuman ketika dia sholat malam dia mendapatkan petunjuk. Petunjuknya ternyata dia ditunjukkan oleh satu sosok untuk datang ke sebuah tempat yang ada di dekat rumah itu. Dan ternyata disitulah adalah akar muasal dari kenapa sosok-sosok perempuan yang ada di rumah ini mengganggu. Karena tadi yang sempat mengganggu itu adalah sosok perempuan, Mbak. Dan gangguannya itu nggak cuma kesurupan. Apa aja tuh? Ada membo itu kalau menyamar. Jadi
katakanlah si Sam nih, ini si Sam sedang duduk di depan ruang TV. Ada temannya, sebut saja namanya Simon. Simon ini dia keluar rumah. Dia keluar rumah, otomatis si Sam lihat dong, karena dia memang melewati depan si Sam. Nah, nggak lama si Simon ini keluar lagi dari kamar. Jadi kayak si Sam itu kayak, hah, tadi yang lewat itu siapa? Padahal benar-benar lihat kalau itu si Simon. Itu kejadiannya itu. Itu berulang kali nggak? Cuman satu kali sih. Cuman yang bikin kaget itu adalah yang lihat itu sosok ini itu benar-benar ikut dan yang dilihatin tuh nggak cuma satu orang, rame. Nah, itu tuh sedikit gambaran singkatnya seperti itu. Nah, jadi tadi setelah si Sam ini mendapatkan petunjuk lewat mimpi, bukan mimpi sih, pas waktu sholat malam. Akhirnya keesokan harinya itu si Sam memberanikan diri untuk datang ke rumah tetua desa. Nah, pas datang ke sana, si Sam ini menceritakan apa yang dia dapat semalam. Dan ternyata entah sebuah kebetulan apa enggak, si Mbah tetua desa ini membenarkan apa yang si Sam ini omongkan. Dan ada kalimat yang membuat si Sam ini jadi lebih kaget gitu. Apa tuh? Mbah tetua desa ini ngomong bahwasanya si Sam itu adalah anak yang memang sudah diramalkan untuk menyelesaikan masalah di desa itu. Yang terpilih ya? Iya, bisa dibilang. Tapi si Sam kayak denial, nggak percaya itu. Karena ya memang tujuan dia KKN itu kan untuk mengabdi ya. Jadi di sana itu dia kayak ketika warga membutuhkan bantuan, dia yang kayak tergerak hatinya untuk membantu gitu, tanpa memikirkan hal-hal di luar itu, kayak anak ramalan dan sebagainya, dia tidak pernah memikirkan itu. Nah, setelah dari tempat si tetua desa ini, si Sam dapat informasi tambahan bahwasanya dia diminta untuk menguburkan dengan layak si korban-korban rumah itu. Nah, jadi tak ceritakan dulu ya Mbak. Rumah yang dijadikan posko si Sam ini adalah dulunya tempat untuk pembantaian. Kenapa? Judulnya Misteri Rumah Bekas Pembantaian. Itu maaf Mas, pembantaiannya itu tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau dari narasumber kurang lebih tahun 70-80 Om. Oh, bukan pertengahan 60 ya? Nah itu kurang tahu, tapi dari 80 ya? Kurang lebih itu, tapi entah untuk sesuai kenyataannya apa. Cuman dari cerita si narasumber, dia ngomong pembantaian yang paling mengerikan itu kepada 3 sosok perempuan. Si sosok atau mungkin perempuan yang dibantai itu ada si perempuan yang sedang hamil, hamil besar, terus hamil tapi belum ya masih hamil muda. Terus yang ketiga itu dia sudah punya anak kecil. Nah itu sosoknya itu mereka ya dikatakanlah diperlakukan dengan tidak pantas dan dikubur hidup-hidup. Iya. Dan pastilah Mbak tahu kan, maksudnya kalau tadi sempat mendengar, udah tahu nih. Sebenarnya mereka itu dikubur di mana? Di tempat air betul. Dibuang tadi kan? Dia dikubur di bawah pohon pisang. Iya. Tapi apakah ini mempengaruhi, karena kan ternyata dari cerita Mas Wahid ini kan yang menjadi korban dan menjadi sosok itu adalah perempuan semua ya. Mereka energinya feminin. Makanya itu yang dirasuki adalah yang perempuan. Iya kan Mas, yang perempuan aja ya? Iya, yang kerasukan hanya perempuan. Yang perempuan apa yang cewek? Sama. Iya, berarti itu berpengaruh ke situ ya? Iya. Jadi di sini kan sebenarnya kita kayak yang kita omongin sebelumnya ya, yang kemarin ada dendam ya di situ ya. Tetapi dendamnya ini menyasar dari gender berlawanan sebenarnya. Di situ tentunya energi feminim yang dicari pun energi feminim yang sama. Gitu. Nah, kenapa gitu? Karena memang sinkronisasi itu tadi. Tuh, sehingga ada keinginan eksistensi, menuntut balas ya, ataupun ingin menyampaikan sesuatu. Bisa jadi kalau misal
jasad yang disemayamkan itu belum digali atau belum ditemukan, dia ingin menunjukkan. Itu juga bisa menjadi satu petunjuk ya dari satu permasalahan ini, juga mengingatkan sewaktu kita penelusuran dulu di rumah Belanda ya, rumah tua ya, yang salah satu toiletnya itu ada begal yang dikubur di situ. Itu pun juga sama itu. Tapi kan ini ya Om, kalau tadi kan dari cerita Mas Wahyu itu sempat merasuki 2 perempuan, tapi pas kerasukan itu cuma yang diem kan Mas, nggak yang ngomong atau marah-marah. Tapi terus pada akhirnya si Sam itu mendapatkan flashback. Kenapa tidak langsung pas merasuki 2 perempuan itu si sosok ini menyampaikan, kenapa pakai merasuki masih pakai flashback juga tuh? Iya, sebenarnya kan gini ya, merasuki itu kan entitas secara energi, secara residual memori tuh. Tapi secara residual energi itu sebenarnya yang ada pernah terjadi di situ apa? Secara peristiwa dan kejadian serta waktu. Ditunjukkan, dilihatkan. Kemungkinan di sini secara indera keenam ya, itu bisa menangkap frekuensi itu. Jadi frekuensi yang pernah terjadi di masa lampau. Kalau kita bayangkan flashback ya tentang suatu tempat, itu nggak ada campur tangannya makhluk astral, murni energi yang tertinggal di situ. Nah, sementara residual memory itu memang ada di sosok contohnya, sehingga ini akan masuk menjadi mediumisasi. Tempatnya inilah yang di flashback gitu. Jadi udah beda nih, ranahnya udah beda. Beda walaupun dua-duanya memang di luar panca indera yang akan menangkap. Tetapi di sini memang ada secara residual energi, sisa energi ya, ataupun sisa kenangan, residual memory. Nah, terus gimana tuh Mas setelah tadi Sam mendapatkan petunjuk dan apa ya, pesan untuk menyelesaikan masalah itu ya. Nah, jadi sebelumnya kan si Sam memang dia tidak ingin kayak teman-temannya ikut campur tangan lah, dalam artian si Sam tidak mau merepotkan teman-temannya. Dia mikirnya kalau ini masih bisa tak tangani sendiri ya mau tak tangani sendiri. Nah, tapi tatkala itu tadi dapat pesan dari si salah satu tetua desa ini, akhirnya si Sam memutuskan untuk meminta bantuan teman-temannya. Selain meminta bantuan teman-teman, si Sam juga meminta warga untuk ikut membantu karena rumah itu kan ada di kampung mereka gitu. Nah, tapi anehnya adalah warga desa itu nggak ada yang membantu, sama sekali nggak ada yang membantu. Kenapa itu? Nah, itu sampai sekarang si narasumber tidak pernah menceritakan. Masih menjadi misteri. Iya, masih menjadi misteri. Terlebih lagi kayak pas waktu di awal kan rumah itu tuh kayak semacam menjadi aib buat warga gitu loh Mbak. Karena terornya atau masa lalu yang pernah terjadi itu, atau ada kejadian lain? Iya, mungkin karena masa lalu yang terjadi di rumah itu. Kenapa rumah itu menjadi rumah kosong? Ya itu, mungkin itu yang terjadi. Ya. Terus pada akhirnya setelah berhasil direlokasi pemakamannya tadi, terornya benar-benar berhenti. Iya, bisa dibilang benar-benar berhenti dari teror rumah. Ya. Wih, ada teror lain ya. Rumah ini sebenarnya hanya sekelumit dari kisah keseluruhan cerita KKN. Pembukaannya. Iya, kalau dari 100% rumah ini mungkin sekitar 30-an persen. Jadi memang masih katakanlah ya masih seujung kuku lah. Mungkin tadi teman-teman dengar juga sempat mungkin ingat apa yang tadi tak sampaikan di depan. Ketika kedatangan Sam itu memang ditakdirkan untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya itu bukan hanya di rumah sebenarnya. Jadi setelah si masalah di rumah ini selesai, ada satu masalah lagi sebenarnya. Mungkin untuk orang Jawa mungkin kurang begitu familiar dengan sosok ini. Nama sosoknya adalah Aul. Apa Mas? Aul itu adalah manusia berkepala serigala, tapi lututnya itu di belakang. Kebalik. Iya. Werewolf. Seperti itu. Dan itu kasusnya, terornya itu sejak tahun 80-an, seperti di rumah itu. Tapi itu bisa kita bilang adalah itu sebenarnya
teror terbesar sebenarnya di desa itu. Oke. Kan sebenarnya aku mau ngasih judul bukan rumah pembantaian, tapi KKN di desa kutukan. Tapi takutnya nanti kalau ada nama kutukan kan takutnya negatif banget kan. Makanya itu tak gambarkan di dalam buku aja. Bahkan tidak berani aku tuliskan di tweet. Begitu. Iya. Oke. Untuk versi lengkapnya berarti bisa dibaca di buku ya, nanti yang akan terbit tanggal 9 Agustus. Mantap. Oke, balik lagi ke sosok Aul ini ya. Dari Sam, ini Sam lagi ya yang mengalami. Itu pada akhirnya apa yang membuat Sam mengetahui keberadaan si Aul ini? Karena warga juga pasti nggak menceritakan itu tuh. Nah, bedanya gini Mbak, tadi kan untuk yang di rumah, itu si warga menutupi itu Om, yang sudah di awal. Tapi untuk si sosok Aul, ya mungkin karena warga sudah melihat kalau bahwasanya si Sam ini bisa menyelesaikan masalah. Warga menceritakan secara gamblang. Oh gitu. Dan dia malah menyuruh si Sam ini untuk datang ke salah satu rumah warga yang menurut kepercayaan masyarakat, orang ini tuh tahu seluk-beluk dari si Aul ini. Nah, tapi kalau ngomongin Aul, itu kalau menurut Om sendiri memang Aul itu sebenarnya ada atau cuman kayak semacam sosok yang memang menyerupai gitu? Iya, sebenarnya pada dasarnya semua sosok itu tidak akan berwujud ya. Kalau kita melihat tentang entitas astral, makhluk gaib ya, itu kan energi. Yang dia berasal dari api, tentunya hanya gumpalan. Seiring berjalannya waktu dia akan menyerap apa yang ada di sekitar, sehingga terjadi misal sosok ini gitu. Karena mungkin berasal dari sesuatu yang pernah dipuja dulu ya, ataupun dia menghisap energi-energi negatif yang ada di situ, atau juga orang yang ilmu itu juga bisa. Sehingga ini memang satu sosok yang sudah menjadi entitas astral. Dari energi jadi entitas gitu, menjadi bentuk, dia di-create bentuknya kayak gitu yang digambarkan tadi. Jadi menurut saya ya ini satu entitas menurut saya yang ada di situ. Soalnya kan kalau untuk di Jawa sendiri ya maksudnya aku belum pernah melihat atau mungkin belum pernah mendengar sosok ini gitu loh. Tapi begitu si narasumberku ini cerita kok ada gitu di daerah sana ya, si narasumber ini ngomong bahwasanya si sosok ini memang identik Lampung dan di Jawa jarang ditemukan. Oke, jadi dari penjelasan aku bisa menyimpulkan sih bahwa budaya dan pengetahuan masyarakat itu memang ya berpengaruh besar terhadap perwujudan entitas ya Om ya. Jadi kayak dari energi-energi tadi, karena mungkin di Lampung ada pengetahuan tentang sosok itu tadi, serigala itu tadi, jadi kayak perwujudannya itu. Jadi di Jawa kita tidak akan atau bahkan jarang menemukan. Iya, sebenarnya bisa kayak menjadi hewan mitologi ya. Mungkin ya kalau dikaji lebih dalam, atau di sini kan bentuk badan manusia kepala serigala. Berarti kan bisa diasosiasikan itu juga siluman, Mas. Siluman. Kayak misal contoh nggak usah jauh-jauh, misal kita lihat sosok Badara Wuyi. Ini ya wanita ular gitu ya. Nah di sini pun bisa sama secara analoginya gitu, kita cocokologi lah untuk hal ini gitu, dalam artian mungkin jika dalam cerita-cerita fabel, cerita-cerita legenda ataupun dalam naskah-naskah serat-serat kuno disebutkan Aul itu ada, berarti menjadi hewan mitologi. Tetapi kalau itu memang tidak ditemukan dalam beberapa bukti literatur, bisa dikategorikan ketika ini adalah makhluk astral, berarti siluman serigala. Nah ini mungkin bisa dilihat ya secara historisnya seperti apa pada masa lampaunya, apakah sosok Aul ini berasal dari manusia yang ilmu atau yang ngabdi untuk sesuatu hal, karena gagal mungkin terjadi sosok serigala ini, atau bisa kita samakan dengan sosok babi ngepet gitu, bisa jadi, ataupun juga pemuja siluman ular ya, boleh disebut misal yang dikonotasikan negatif padahal tidak, itu kayak Nyi Blorong misalkan gitu sih. Jadi gabungan antara manusia dengan hewan. Tapi kalau dari sosok si Aul sendiri itu ya Mas,
terornya apa yang dilakukan keluarga desa? Bisa dibilang lebih apa ya Mbak? Lebih ngeri sih daripada si penunggu rumah. Kalau penunggu rumah kan dia cuman paling ya dia mewujudkan, tidak mengganggu begitu signifikan sama warga desa. Nah tapi sosok si Aul ini malah itu apa? Pernah kejadian jadi ada salah seorang ibu itu dia menjadi sasaran oleh si Aul ini, entah dia punya dendam pribadi dengan keluarga si ibu atau ya kita nggak tahu latar belakang masalahnya apa. Dia nyerangnya janin. Oh iya. Dia ngambil janin dan itu kejadiannya 3 kali. Itu 3 kali dan anehnya lagi itu hanya menyerang 1 orang yang sama. Itu tahun berapa? Tahu nggak? Diceritakan nggak? Nah itu untuk rinci tahunnya aku kurang begitu paham untuk rincian tahunnya ya. Okay. Cuman seiring berjalannya waktu dan sampai saat ini, sampai kemarin ya, maaf, gangguan Aul itu sudah tidak menyerang janin, tapi dia malah menyerang ke kejiwaan. Psikis ya? Iya, menyerang kejiwaan. Dan pada awalnya ketika aku mendengar cerita ini tuh Om, aku nggak percaya gitu loh, maksudnya, masa iya maksudnya ya sosok seperti itu bisa sampai menyerang kejiwaan. Sampai si narasumber itu menceritakan kenapa si 3 orang, jadi si sosok ini menyerangnya ke 3 orang tuh. Oke, setelah si ibu tadi. Setelah si ibu, ya. 3 orang ini umurnya sudah bisa dibilang sudah dewasa lah, sekitar umur 30-an tahun. Tapi kejiwaannya terganggu. Nah, kenapa kok dugaan kuat orang itu menjadi korban? Itu adalah tatkala si masalah teror Aul ini selesai, dampaknya itu ke 3 orang ini, gitu. Nah itu spillnya. Soalnya di tweet bahkan nggak tak ceritakan. Itu tipis-tipis ya teman-teman. Itu mungkin bisa dibaca di buku sih. Iya benar-benar. Rincinya. Oke. Tapi kalau melihat dari efek atau gangguannya si Aul ini tadi ya, terutama ke ibu hamil tadi, itu kalau di rumah sendiri lebih condong kemana? Apakah si Aul ini memiliki dendam pribadi ke orang ibu itu, atau mungkin yang nyuruh si Aul ini yang punya dendam, atau pesugihan? Kalau saya lihat sih sosok Aul itu tidak mengarah ke pesugihan dan dendam juga ya, tapi satu entitas yang diperintah. Penewangan. Nah karena di sini janin mungkin bisa gini, seperti kasus ilmu pujon ya kalau di Jawa ya, mungkin pemindahan janin atau ada entitas yang dia makan janin ya, gitu. Jadi sosok ini dia akan nyaman di situ ketika ada kasus kematian, ada kasus dendam, tetapi menimpa perempuan yang sedang hamil. Dia kayak ngisep ini ya, energi dari anak-anak itu yang masih dalam kandungan dan ikut mati bersama ibunya, sehingga dia akan nyaman. Justru malah sosok ini menurut saya lebih ke perewangan ya. Jadi dulu dia dipelihara oleh paranormal gitu ya. Mungkin paranormalnya udah mati, meninggal, kemudian dia menjadi sosok liar. Jadi dia mencari mangsanya sendiri gitu ya. Iya, kayak hewan piaraan, tapi karena pemilik ownernya udah meninggal, majikannya udah mati gitu. Sosok hewan piaraannya ini kemudian keleleran gitu loh Mas, turun jalan atau dia berkeliaran sepanjang jalan. Nah, karena mungkin dulu waktu hidupnya dia dikasih makan darah, atau juga dia dikasih makan janin ataupun hari-hari misal gitu ya. Saat di tempat itu kemudian ada bau yang sama, dia kan lapar akhirnya makan Mas, dan ketika makan karena dia nyaman di tempat itu, akhirnya sayang dan tinggal, nggak mau pergi. Akhirnya menguasai tempat itu dengan dia memiliki satu energi baru, seolah-olah dia yang menghuni situ, padahal sifatnya adalah adiksi, nambah. Nggak asli dari situ. Karena ada kejadian yang dulu tragis, dia mencok di situ. Walaupun dia bukan sosok asli, tetapi dia bisa menyerupai di situ. Kejadian yang kadang oleh sosok ini kan negatif nih, kadang dibesar-besarkan kejadian di situ, sehingga entitas asli yang pernah ada di situ seperti halnya menyampaikan protes. Salah satunya tadi ada kerasukan ataupun kemudian
menarik ya ke satu kejadian yang disebut flashback. Jadi itu tunjukkan sebenarnya. Karena Aul ini kan manipulatif sosoknya. Oh, sosoknya manipulatif sebenarnya. Manipulatif. Jadi dia bisa menyerupakan di situ ada sosok pocong misalkan, ada sosok kuntilanak dan macam-macam. Tetapi yang dikuburkan di situ justru malah ditunggangi oleh dia, diisepin energinya gitu. Nah ini semakin kuat nih, karena dulu memang berasal dari paranormal hitam. Ketika paranormal hitamnya ini sudah nggak ada, dia kemudian liar, nemu tempat dia akan hidup di situ gitu. Oke. Berarti bisa dibilang antara rumah bekas pembantaian sama Aul ini ada korelasinya, Om? Ada. Karena mungkin di rumah ini dulu ada sebuah tragedi yang benar-benar katakanlah tragedi berdarah lah. Yeah. Akhirnya si sosok Aul ini memanfaatkan kejadian itu. Kemudian dia menyengkram tempat itu gitu, Mas. Ya, berarti salah satu yang membuat sosok Aul itu betah di situ ya, karena ada darah yang tertumpah banyak tadi kan. Nah, ini mumpung nih balik lagi ke yang kejadian berdarah di rumah pondokan KKN tadi ya. Om Hao. Kita tadi kan sudah mengulik-ulik. Itu ada apa sih di situ, Om? Kejadiannya apa sih? Pembantaian apa sih? Iya, sebenarnya kalau melihat ya tentang satu pembantaian, kemungkinan di sini 3 orang ini masih satu kerabat tetapi tidak sedarah. Apakah bisa satu orang yang memiliki 3 istri? Poligami saya lihat terjadi di sini. Apakah bisa demikian ya? Karena begini, bisa ini kan rumah gede banget nih Mas ya, rumah megah lah pada waktu itu gitu ya. Rumahnya gede. Punya saudagar ya atau entah itu tuan tanah ataupun tuan perkebunan gitu. Karena yang saya lihat itu memang ada pembagian cinta tapi dalam satu atap. Oke. Perempuan-perempuan ini tuh masih muda, masih usia 18 sampai 22 lah ya. Memang satu pembantaian ya yang dilakukan gitu ya. Tetapi pada awalnya memang suaminya ini agak kemudian setelah punya istri muda itu kayak agak jauh dengan istri tua pertama gitu. Suatu cerita tiga perempuan itu kan hamilnya udah hamil tua, hamil sedang, hamil muda nih, barengan nih ceritanya. Iya, hampir mirip lah. Masih muda-muda orangnya. 3 ini kompak sebenarnya, jadi berat kata mau dimadu menjadi madunya si istri pertama ini, tapi dia hanya harta ya. Satu ketika dengar mereka ingin merencanakan pembunuhan ya, dan terhadap istri tua. Wah, ini udah kayak sinetron ya Om ya? Iya gitu ya. Nah ternyata dia ngebujuk si suami mereka bertiga itu, istri tua dibunuh juga katanya gitu. Nah ternyata si istri tuanya ini dibunuh nggak bisa-bisa, bahkan dengan santet, dengan begal dan macam-macam. Akhirnya suatu ketika dia dengar rencana jahat, karena si istri tua ini kan ternyata yang kaya daripada yang suaminya. Oh jadi lebih kaya? Begalnya kamu dibayar berapa? Nek, kamu bisa tak bayar 5 kali, yang nyuruh kamu dibunuh sekalian. Oh malah kembali ya? Jadi berarti memang si narasumberku itu juga cerita bahwasanya pembantaiannya itu memang ada campur tangan orang Suruhan di sana. Iya. Jadi memang ada perempuan yang diseret, dimasukkan di rumah itu dan memang dibunuh di sana. Itu memang seperti itu kejadian. Iya, karena sebenarnya si tua ini ya ibunya nyonya istri tuanya itu sebenarnya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya bapaknya itu mau punya istri muda nggak apa-apa, yang penting jangan divorce ya, jangan cerai. Karena emang anak-anak gitu. Oh iya. Nah jadi mereka pindah rumahnya akhirnya. Nah rumah yang gede itu akhirnya diisi atap bertiga gitu. Berempat ya sama ini. Sama itu. Gitu. Karena bahkan sebenarnya yang disakiti itu justru ini gitu. Karena orang jahat itu kan berasal dari orang baik yang tersakiti. Waduh, kayak Joker ya. Itu memang bener Mas ini gitu. Ini sebenarnya maaf ya sudah seseorang yang sudah ngefull gitu, maksudnya sudah sabar tapi ada batasnya. Suatu ketika mau dibunuh dia tanya, kamu nggak usah bunuh saya gitu,
apa yang kamu anu tak kasih, tapi itu yang suruh kamu itu bunuh saja. Terus nanti ketika itu sudah ini kasih tahu saya gitu. Nah karena mereka dengar ada rencana jahat, akhirnya memang benar mas dilakukan itu ketika seolah-olah bajunya yang ini itu sudah berumur darah, padahal itu darahnya dari darah sapi gitu. Jadi ditunjukkan ke ini ke pesuruhnya. Nah ketika ini ternyata sudah disusun dengan rapi, akhirnya mereka dibantai dengan dalih di situ perampokan. Nah, ketika untuk mengalihkan jejak memang yang saya lihat apa ya, memang terjadi seperti seksual harassment di situ ya, ada perobekan baju, ada sedikit perkosaan di situ ya, sampai kemudian ada yang mereka dijilat gini-gini dimasukkan apa kayak karung atau apa dibekap. Akhirnya memang sudah di belakang rumah yang ada banyak pohon pisang itu dikuburkan dalam satu lubang yang sama, dalam kondisi yang hujan deras. Ketika itu sebenarnya setelah terkuburkan itu ya si ininya sendiri yang tadi yang istri pertama itu datang kemudian meludahi tempat itu. Dan diludahi bahkan dikencingi gitu ya. Jadi satu hal yang menghina itu ketika di situ memang ada tumpahan air garam. Air garam maksudnya? Maksudnya asin. Pipis. Ya, betul kan gitu. Itu pengaruhnya apa? Kayak ngunci tempat itu. Nah, ketika itu dikasih air apa tadi yang disiram temannya? Air itu rebusan masak, habis masak terus rebusannya itu disiram di situ. Iya. Kemungkinan itu penetralisir, jadi segelnya itu kebuka. Oh alah, jadi secara tidak sengaja itu air itu membuka segel itu. Iya, karena air garam itu kan berat kata buat netralisir ya. Saya yakin di rebusan mungkin ada garamnya atau ada penyedap rasa. Oh iya pasti. Gitu kan, yang gurih-gurih lah. Iya. Itu jadi itu kemungkinan dia bangun dari kubur gitu loh mas. Tetapi pelaku-pelakunya ini sudah nggak ada semua sekarang karena kejadiannya memang udah lama ya. Iya udah lama. Karena menimpa satu keluarga yang kaya, tapi ibarat kata tidak bahagia ketika ternyata si tuannya itu apa ya, ibarat kata ingin punya istri muda gitu. Jadi kalau saya lihat memang kisahnya kayak gitu sih mas. Jadi situ. Jadi ada romansa percintaan apa ya, ibarat kata cinta yang terbagi di satu atap yang sama. Waduh, itu susah ya. Dalam tuh, saya berakhir dengan darah. Wah. Iya, karena memang sebenarnya sudah diizinkan nggak apa-apa gitu. Ibarat kata, maaf ya, ada istilah giliran tuh si orang ibunya itu tuh nggak apa-apa gitu. Tapi ketika mendengar satu rencana, ya sudah ngebunuh orang. Saya dari berkata kan, saya bertahan ini kan untuk keluarga gitu ya. Kenapa saya harus dibunuh gitu? Jadi lebih baik apa ya, berkata kita harus menang ligai daripada dilihain orang gitu. Waduh, Iya, karena itu juga hitungannya pengkhianatan kedua kali lah. Maju terus mau dibunuh lagi kan. Tapi yang tidak disangka adalah malah kemungkinan anak-anak KKN itu sendiri yang membuka kotak Pandoranya tuh loh kan. Iya, karena memang sosok awalnya itu memang seperti ini ya, dia mengintai waktu saya lihat kejadiannya di atas jam 1 sampai jam 2 malam gitu ya. Yang saya lihat ada orang datang pakai kerudung sarung tuh loh mas, ketok-ketok gitu. Ya, gangguannya memang ketok-ketok itu. Jadi itu tadi belum tak cerita. Ini karena malam tuh gitu. Iya. Ketika masuk di pintu dibuka tuh sama mbaknya tuh. Gimana kamu udah berhasil? Ini saya bawa ya. Tapi saya ngopi dulu, saya masuk dalam perbincangan itu yang saya dengar ya. Saya masuk, itu mau masuk. Yang lain mana ya? Kasih tahu gitu di kamar sana. Mungkin dirasa aman dia manggil teman. Jadi manggil temannya itu juga dengan kode mas. Jadi ada waktu ngopi, kan ada piring apa, ada lapis apa cawan ya, apa lepek di ting 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 mereka masuk. Memberi tanda itu tadi. Akhirnya terjadi seperti kasus ini apa, perampokan. Nah si suaminya yang ini ternyata sudah dialihkan untuk datang ke rumah karena anaknya demam. Jadi nggak tahu kejadiannya itu. Nah, ketika itu kemudian terjadi pembantaian yang saya lihat, ada yang ditutup tadi. Dia bilang biar ini bersih,
kuburnya di belakang gitu. Tapi bekas dari lubang pemakamannya yang kuburan itu ditanamin pakai pohon pisang dia bilang gitu. Ya, Jadi biar seolah-olah nanam pohon baru. Ya. Nah, sementara bekas darah dan semuanya harus dibawa bersih, rapi. Halus banget ya. Sudah terencana. Wah, ternyata kisahnya cukup kelam juga Nah. ya. Tapi maksudnya kalau dari si Samnya sendiri untuk yang ini belum Nah, ini ya. tadi jadi si Sam ini kan dia bercerita. Lalu siapa jadi ini? Sorry tak potong. Gimana? Apa ya? Cinta bercabang yang berdarah. Waduh. Jadi novel baru ini besok. Om mau nulis novel romance. Iya ya. Cinta bercabang berdarah. Berujung darah. Romance. Kan cinta bercabang. Mit. Si narasumber itu kan pasti ya bercerita, tapi ada beberapa part yang memang sengaja ditutupi kan. Iya. Pas ketika aku nulis buku ini, entah kenapa kayak aku tuh ngalir, nulis tuh ngalir terus. Ketika naskah tak kasihkan ke narasumber, kan jadi sebelum aku publish di Twitter atau mungkin mau jadi buku, aku kasihkan ke narasumber dulu. Ya. Tak kasihkan ke narasumber itu kaget, Om dan Mbak. Jadi si part ini tuh kemarin nggak tak kasih ke kamu, nggak tak kasihkan, tapi kok kamu bisa menuliskan dengan detail. Wah. Itu kejadian nyata dan kejadian di buku ini. Tapi tertulis juga di sini. Tertulis. Oke, keren. Bahkan dari nama sosok, pekerjaannya itu aku sampai tahu Mbak. Padahal dari ribuan pekerjaan, kenapa kayak tiba-tiba otakku tuh milih pekerjaan itu. Dan pekerjaannya bukan kantoran, pekerjaannya adalah gawe gedek. Gedek itu Anyaman adalah bambu. anyaman bambu. Iya. Iya. Dari ribuan pekerjaan, tapi entah kenapa pikiranku itu si sosok ini kerjanya bikin itu gitu. Oke, ini sosok yang mana? Kalau boleh di-spill nggak ini sosoknya? Si sosok tetua desa. Tetua desanya. Sorry, si simbahnya si Sam. Oh, simbahnya Si Sam. narasumber ya? Iya, padahal simbahnya narasumber itu tidak tertuliskan di cerita secara panjang. Dia cuma muncul di cerita kayak semacam memberikan nasihat. Tapi ketika aku membangun narasi soal si simbahnya narasumber ini, itu sama persis seperti apa yang memang kenyataan sekarang. Kerjaannya membuat anyaman bambu. Itu jadi ya benar kayak kata Ya, Om Hao tadi, kayak memang ingin- menulis itu kadang ada sosok yang memang ingin disampaikan juga ya. Wah, gitu sih Mbak. cukup menakjubkan sih karena bisa di-spill langsung sama Iya, sumbernya. sumbernya. Ini A0 bukan A1 lagi ya Mas. Anul. Betul. Jadi lumayan penasaran sih sama judulnya apa, Mas? Misteri Rumah Bekas Pembantaian. Oke. Bisa dinantikan lah ya Iya. tanggal terbitnya itu. Awal bulan ini sih, tanggal 9. Sekarang tanggal, iya, bentar lagi berarti. Iya, bentar lagi. Oke, kita dari yang kisah pembantaian di KKN Misteri Rumah Bekas Pembantaian. misteri rumah bekas pembantaian di KKN di Lampung tadi Iya. Mas. Ini cukup seru dan ternyata banyak kisah yang tersimpan di situ ya. Betul. Dari ini aku jadi penasaran tentang yang kisah KKN di Klaten. Oke. Tapi nggak semuanya akan dibicarakan di sini. Yang Ya. Klaten akan kita bahas di podcast Tanah Jawa. Jadi Sobat Javalika tungguin aja ya. Oke, dan untuk obrolan hari ini kayaknya sudah cukup ya, Om dan Mas Sohid. Iya. Oke, mungkin dari Om ada yang mau disampaikan? Ya, kisah berdarah dari cinta bercabang. Waduh. Turunannya ini. Iya. Iya, apa ya yang sebenarnya begini, ketika kita datang ke manapun ya, ini enggak terbatas di kota ataupun di desa, tentunya kita jaga etika dan sopan santun itu paling dasar itu. Karena kita nggak tahu tempat yang kita kunjungi ini ada kisah sejarahnya apa, ada track record atau kejadian apa, dan juga yang harus kita patuhi walaupun tidak tertulis, yaitu hukum adat untuk kebaikan kita bersama. Oke, thank you Om. Ya, Oke, mungkin sekian dulu kali ya Om. Sebelum kita tutup, terima kasih untuk Mas Tata dan teman-teman yang sudah bertugas. Terima kasih juga untuk Mas Wahid yang sudah berbagi cerita di sini. Sama-sama. Semoga peluncuran bukunya lancar ya. Amin. Amin. Ya, dan juga terima kasih untuk Gudang Digital yang pada kesempatan kali ini
sudah memberikan tempat bagi kami untuk sesi obrolan santai. Bagi teman-teman pencinta seni fotografi juga bisa mendapatkan tawaran harga istimewa dan tentunya bisa mendapatkan piranti-piranti untuk keperluan fotografi di gudang digital yang beralamat di Jalan Gejayan, paling pojok selatan, dekat Pasar Demangan. Dekat Pasar Demangan, ya. Dan kita tutup ya. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan obrolan santai kami dari awal hingga akhir, dan tentunya untuk Sobat Javacil nih, Javanika kecil juga dapat menonton di seri Dongeng Tanah Jawa. Jadi biar sesuai umur ya, itu jadi nggak yang nonton kisah Tanah Jawa yang soal pembantian itu nanti dulu ditahan dulu gitu ya. Dan subscribe ya di kedua channel tersebut, di kisah Tanah Jawa dan Dongeng Tanah Jawa, serta berikan komentar positif, masukan, kritik dan saran, dan juga jangan lupa share sebanyak mungkin jika suka, salah satunya like. Mantap. Kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah binaring rahayu sakum